Shalom semuanya, siswa Lentera Pengungguan ya. Dari kelas 7 sampai ke kelas 12. Bersyukur di hari ini kita dapat merayakan hari kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Tema dari acara Natal kita di tahun 2020 ini, kelahirannya membawa pengharapan. Bersyukur ya, walaupun di tengah kondisi dan keadaan yang tak menentu, tapi kita masih bisa merayakan Natal walaupun di rumah masing-masing. Kita dapat bersuka cita, kita dapat merayakan Natal ya. Kelahirannya di hati kita itu membawa sukacita untuk kita. Sebelumnya Bapak mau berpesan kepada kalian, kita ikuti ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan sungguh-sungguh ya, dengan taat ya, kita mau mengundang Tuhan Yesus lahir di hati kita. Kita akan mulai ibadah kita di pagi hari ini. Kita akan bersaat teduh sejenak. Mari ambil waktu untuk tutup matanya. Kita minta Tuhan lahir di hati kita. Kita bersaat teduh. Mari kita bersaat teduh. Setahun sudah kita melewati masa-masa yang sulit. Ditambah selama masa pandemi ini, banyak sekali kesulitan yang kita hadapi. Dan berasa bahwa tidak ada jalan keluarnya. Ada yang kehilangan pekerjaan hingga berdampak pada perekonomian di dalam keluarga. Anak sekolah harus menghadapi daring dan lain sebagainya. Namun dari semua itu, sadarkah engkau dengan penyertaan Tuhan selama ini? Engkau bangun di setiap pagi dari tidurmu yang lelap, merasakan tarikan nafas dan kembali menyapa keluargamu. Sadarkah engkau di setiap harinya engkau masih dapat bekerja, masih dapat tertawa, masih dapat merasakan kenyang, masih dapat merasakan bahagia, masih dapat merasakan sakit, masih dapat merasakan lapar dan haus, masih dapat merasakan sedih, masih dapat bersyukur memuji Tuhan kita Yesus Kristus, maupun menggerutu kepadanya. Sungguh luar biasa kasih dan penyertaan Tuhan dalam hidupmu, dalam hidup kita semua. Engkau mungkin sulit melihat jalan lurus di hadapanmu. Namun, dapatkah engkau melihat penyertaan Tuhan di hadapanmu selama ini? Ya, Tuhan kita Yesus Kristus yang selama ini ada, bersama-sama menyertai kita di setiap kondisi dan situasi hidup kita. Ialah Tuhan kita satu-satunya yang penuh kasih dan tegas, yang penuh kuasa dan pemurah, yang penuh dengan pengampunan dan pencemburu. Ia ingin agar kita selalu mengandalkannya dan berpegang pada janji-janjinya. Mari kita angkat pujian untuk memproklamirkan penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Allah Immanuel menyertai kita. Is our God, sing with me, how great is our God, and all we sing, how great is our God.
is our God. Sing with me, how great is our God. And now we see how great is our God. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini dari awal. Kita naikkan pujian syukur kita ke hadapan hadirat Tuhan. Kita
Terima kasih buat penyertaan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau kami masih ada sampai saat ini, itu semua karena penyertaan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, di momen Natal ini kami mau mengucap syukur. Kami mau bawa hidup kami, mau menyembah Tuhan, menyenangkan Engkau. Biarlah Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dipermuliakan di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom semuanya. Kita mengucap syukur buat Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Dia Allah yang menyertai kita. Dia lahir untuk kita. Dia mati dan bahkan dia bangkit untuk menebus dosa-dosa kita. Mari kita naikkan pujian, kita rayakan kelahiran Tuhan. Kita sama-sama naikkan, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Dia bangkit dari kami.
syukur buat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sepanjang tahun 2020 ini, kita percaya bahwa Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang menyertai. Mari kita siapkan hati kita. Kita sembah Tuhan, kita naikkan ucapan syukur kita. Kita nyatakan bahwa Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah yang beserta dengan kami.
Shalom, kini tiba saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita semua berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus untuk bisa kita mengerti dan juga melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita dengan setia. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur, kami akan membaca firman Tuhan itu juga atas pertolongan Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja di antara kami semua, baik yang memberitakan maupun yang mendengar firman Tuhan. Kami diberikan hikmat, kami diberikan kemampuan untuk mengerti dan melakukannya dengan setia. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus yang kelahirannya kami hayati saat ini. Amin. Tema yang diberikan kepada saya yaitu bicara tentang kelahirannya membawa pengharapan. Sebelum membaca firman Tuhan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah Y Pangumbuan yang telah mengizinkan saya untuk melayani dan memberitakan firman Tuhan di dalam ibadah Natal ini. Kepada siswa-siswi yang terkasih, para bapak ibu guru, dan juga para orang tua yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita hayati lagi akan Natal yang penuh dengan makna, yang selalu beritanya menyegarkan. Dan saya berharap juga Roh Kudus bekerja di antara kita semua untuk lebih menghayati lagi firman Tuhan ini, dan Natal itu semakin berarti bagi kehidupan kita. Nats firman Tuhan atau ayat firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita saat ini diambil dari Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Injil Matius pasal yang pertama ayat yang 23. Saya mengajak kita juga membuka Alkitabnya, baik Alkitab cetak maupun Alkitab digital. Ya. Matius 1 ayat 23, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Nah, kalau dari bacaan yang kita lihat di dalam Alkitab cetak, itu ada tanda kurung atau yang disebutkan ada artinya. Kenapa? Karena Immanuel itu dalam bahasa Ibrani. Dan kata yang di dalam kurung penjelasan kita, itu yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu adalah bagi pembaca yang mengerti tulisan Yunani. Itulah sebabnya penginjil Matius yang adalah murid Tuhan Yesus, dia adalah orang Yahudi, tetapi menuliskan Injilnya dalam bahasa Yunani, menjelaskan arti kata Immanuel. Immanuel adalah artinya Allah beserta kita, atau Allah yang tinggal bersama-sama dengan kita, diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Sampai hari ini kita juga bisa mengerti Immanuel, Allah yang beserta kita. Immanuel itu setara dengan berita tentang adanya Mesias. Mesias juga sama katanya dalam bahasa Yunani, yaitu Kristus. Jadi Mesias dalam bahasa Ibrani, Kristus dalam bahasa Yunani, yang artinya yang diurapi Allah, atau seseorang yang mendapatkan pengurapan Allah. Nah, disinilah Immanuel muncul juga dari kata ini, Allah yang beserta kita, Allah yang menyertai kita, adalah orang yang diberikan urapan daripada Tuhan. Jadi beritanya sudah cukup lama bicara tentang Mesias, sesuai dengan kasih Tuhan. Kalau kita bicara tentang namanya penantian akan pengharapan. Ya, penantian akan pengharapan. Siswa-siswi yang terkasih, coba pernah nggak punya pengalaman sama orang yang menjanjikan sesuatu, tetapi dia tidak tepati? Kita sering sebut dengan istilah apa kepada dia? Ya, orang yang suka PHP, pemberi harapan palsu. Betul sekali ya. Seringkali kita ngomong, kamu mah PHP, pemberi harapan palsu, janji melulu. Ditepati tidak begitu ya. Nah, itu juga barangkali kita melihat dari konteks pembacaan di dalam kitab Perjanjian Lama sampai ke Perjanjian Baru, Allah sudah memberikan akan Mesias, berita tentang Mesias, atau janjinya akan ada seorang penolong. Masalahnya, seringkali kita bicara tentang pengharapan atau janji yang diberikan itu tidak diberikan waktu yang jelas. Misalnya saja, ya, kalau kalian yang sudah sekolah secara daring ini, dalam jaringan ini,
ya, terus dengar berita, ya nanti akan ada liburan. Wah, udah tahu waktunya dan kalian bisa menunggunya dan berharap dengan pasti karena sudah tahu waktunya. Tapi berbeda barangkali waktu bicara tentang pandemi COVID-19 ini, wabah ini, ya, oleh karena virus ini. Tahu kapan berakhirnya? Tidak ada yang tahu. Bahkan kita menduga-duga, jangan-jangan pasti selesai ini bulan depan. Nggak taunya yang terkonfirmasi positif, yang menderita corona ini meningkat tajam. Waduh, luar biasa. Kita tidak tahu lagi waktunya kapan akan berakhir, bukan? Ya, inilah satu keprihatinan kita di kondisi saat ini. Sehingga kita melihat pengharapan atau janji itu karena ada waktu. Namun, saudara yang kasih Tuhan, bicara tentang Mesias, kapan waktunya? Nggak ada yang tahu. Kalau kita bicara tentang kapan itu diberikannya, janji itu, apakah di zamannya Raja Daud? Ya, memang kalau kita lihat dalam pembacaan kita dalam Matius pasal 1, itu ada silsilah bahwa Yesus atau Mesias yang disebut Kristus juga dalam bahasa Yunaninya, itu adalah harus keturunan Daud. Dan memang Allah sudah menyatakan janjinya itu kepada Raja Daud bahwa dia akan mendapatkan keturunan yang menjadi seorang raja dengan kerajaan yang kokoh dan rajanya luar biasa hebatnya dan kerajaannya kekal, dikatakan begitu. Bahwa keturunan Daud akan menjadi raja. Tetapi apakah pada saat Daud punya anak dan juga banyak anak, tetapi anak yang mewarisi akan kerajaannya itu adalah Salomo. Salomo lah yang dimaksudkan oleh Tuhan? Bukan. Apakah anaknya Salomo? Rehabeam dan seterusnya? Ternyata bukan juga. Jadi siapa dong? Dan itu sudah bertahun-tahun digenapi akan beritanya kepada keturunannya, ternyata ditunggu bukan. Wah, PHP ini jangan-jangan Tuhan. Apakah zamannya Daud Tuhan baru pertama kali menyebutkannya? Tidak. Zamannya siapa? Matius pasal 1 dituliskan tentang Abraham. Ya, Abraham memang menyebutkan bahwa Abraham akan mendapatkan keturunan yang banyak dan menjadi bangsa yang besar. Dan keturunan itu akan menjadi berkat. Padahal saat itu Abraham sudah lanjut usianya, belum punya anak saat itu. Dan istrinya pun Sarai sudah lanjut usianya dan tidak mungkin untuk bisa melahirkan anak. Tetapi Allah menyatakan janjinya. Kayaknya kan mustahil begitu ya. Tetapi Allah menggenapinya. Memang akhirnya punya keturunan, yaitu Ishak. Tapi bukan Ishak yang dimaksudkan. Lalu siapa dong? Orang menunggu-nunggu ribuan tahun dari sejak Abraham itu. Tetapi ternyata bukan Abraham. Berita itu diberikan Allah kepada Abraham. Bukan. Zaman kapan dong? Saat Adam dan Hawa persis setelah jatuh dalam dosa, Allah mengatakan kepada perempuan, yang saat itu perempuan disebutnya, belum ada nama Hawa. Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Saudara-saudara bisa melihatnya, Kejadian pasal 3 ayat yang 15. Dikatakan bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala keturunan ular. Dan keturunan ular akan meremukkan tumit keturunan perempuan. Itu janji yang pertama kali bahwa akan ada seseorang keturunan perempuan yang akan mengalahkan keturunan ular, yang dimana manusia akhirnya jatuh di dalam dosa. Bukan gara-gara ular juga, tetapi memang keinginan Adam dan Hawa untuk menjadi serupa dengan Allah dalam kemampuannya memutuskan kehendaknya sendiri. Jadi bayangkan, sejak zamannya Adam sampai pada akhirnya Yesus Kristus akan lahir itu di dalam Yusuf dan Maria. Adam dan Hawa, Yusuf, Maria. Ribuan tahun. Coba kalau kita di zaman saat ini, orang ngomong seperti itu ribuan tahun, kita pasti mengatakan, ala PHP nih, gitu ya. Allah tidak menepati janjinya. Ternyata tidak. Allah menepati janjinya. Surat Paulus kepada jemaat di Galatia, Galatia pasal 4, ayat yang keempat, dituliskan seperti ini. Setelah genap waktunya, Allah mengutus Yesus Kristus, anaknya, turun ke dalam dunia. Setelah genap waktunya. Jadi, bicara tentang waktu Tuhan, itu berbeda dengan waktunya kita.
Waktu Allah menyatakan janjinya, itu di dalam kehendak, kedaulatan, kekuasaannya. Dan Ia adalah Allah Sang Pencipta. Dia sudah punya rencana, Dia punya skenario. Dia mempersiapkan terlebih dahulu segala hal yang Ia perlukan untuk kedatangan anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Begitu juga barangkali saat ini. Situasi yang mencekam yang kita alami oleh karena pandemi COVID-19 ini atau wabah virus corona ini. Kita tidak tahu kapan Tuhan bertindak. Tidak kelihatan. Karena kita mengharapkan Tuhan tuh bertindak, tiba-tiba virus corona lenyap. Oleh karena apa? Petir yang menyambar kepada dunia secara bersamaan, lalu virus coronanya hilang. Kira-kira begitu. Ya, itu kegiatan kejadian yang mujizat luar biasa. Pasti kita mengatakan, wow, amazing, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita penuh dengan kekuatan yang nyata. Wah, kita semakin percaya barangkali seperti itu. Tetapi ternyata tidak. Keadaan mencekam. Keadaan begitu menyulitkan kita untuk bisa mengerti perbuatan Allah. Saudara kasih Tuhan, seringkali memang kita mengharapkan situasi yang tenang, situasi yang damai. Artinya damai itu tidak ada konflik, tidak ada permasalahan. Sama seperti pembelajaran. Ya, siapa yang sudah bosan pembelajaran secara daring ini? Pengennya ke sekolah, udah ketemu teman-teman, bisa main. Mungkin juga Bapak Ibu guru, rasanya jenuh ngingetin anak-anaknya. Ayo, on kameranya, jangan off kamera. Ayo perhatikan, jangan tinggalkan pelajaran, konsentrasi, begitu ya. Wah, semua rasanya sudah bosan dan tidak enak rasanya. Betul sekali. Dan waktu berita Natal diterima oleh Yusuf dan juga Maria, itu dengan kebingungan, dengan keraguan, dan juga kondisi orang Israel saat itu, orang-orang Yahudi saat itu, sedang mendapatkan penjajahan, sedang mendapatkan satu pemerintahan yang jahat, yaitu kerajaan Romawi konteks saat itu. Dan kerajaan Romawi itu juga sangat ketat aturannya. Dan dia memerintahkan segala sesuatu apapun, kaisarnya, itu keputusannya absolut, keputusan yang tidak bisa digoyahkan. Karena kaisar itu dianggap seperti dewa. Jadi keputusannya seperti dewa. Itu bukan hanya zaman Romawi. Waktu zamannya Musa, yaitu Firaun, kaisar di Mesir, raja di Mesir, juga absolut. Ternyata juga sejarah, di dalam pelajaran sejarah ada Mesopotamia atau kerajaan-kerajaan di dalam kerajaan kuno di Timur Tengah sana. Itu selalu keputusannya absolut, mutlak, tidak bisa digoyahkan oleh orang lain, kecuali rajanya sendiri yang memutuskan. Nah, situasi sulit, situasi yang tidak mudah. Ditambah lagi, dikatakan waktu itu Maria dan Yusuf sudah bertunangan. Matius pasal 1, kita lihat ada keterangan ya, di mana Yusuf itu sudah bertunangan dengan Maria, dan Lukas juga mencatat bagaimana waktu malaikat Gabriel datang kepada Maria menyatakan bahwa ia akan mendapatkan kasih karunia daripada Allah, ia akan mengandung anak Allah. Maria terkejut, terheran-heran. Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi sedangkan aku belum bersuami? Meskipun mereka sudah bertunangan, artinya status suami istri itu sudah ada, tetapi belum sah karena belum tinggal serumah, belum ada pesta pernikahan, dan juga belum bersetubuh. Sehingga bagaimana mungkin, apa jadinya kalau orang mengatakan Maria sudah hamil sebelum pernikahan itu dilaksanakan? Dan perikop yang kita baca dalam Matius ini, Yusuf pun waktu mendengarkan berita itu dari malaikat, ia ingin diam-diam menceraikannya. Maria pun mungkin mengatakan kepada Yusuf, Mas, kalau ngomong mas gitu ya, aku ini mendapatkan berita dari malaikat, aku terpilih dan aku akan mengandung. Yusuf mungkin melihat, waduh, apa? Mungkin kalau dalam film 3 kali apanya, apa, seperti itu ya. Tetapi
pada saat dia memutuskan untuk dengan diam-diam menceraikan Maria, agar supaya tidak terkena hukum Taurat, yaitu harus dirajam, mati Marianya. Tetapi malaikat mendatangi Yusuf dalam mimpi. Jangan lakukan itu karena perbuatan Allah, yaitu Roh Kudus yang membuat Maria menjadi mengandung oleh karena Yesus Kristus yang akan menebus dosa manusia. Kalau saya membayangkan Yusuf mendengar berita itu, jadi mendengar tentang dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka, ini adalah berita tentang Mesias yang selama ini dinantikan. Jadi deg-degan juga barangkali, kenapa harus saya? Jadi yang membebaskan yang menyelamatkan umatnya dari dosa adalah berita yang sudah lama didengarkan oleh orang Yahudi tentang berita itu. Dan Yusuf Maria orang yang dipilih Allah. Apakah mereka begitu luar biasa senangnya? Pengharapan yang dinantikan ini ternyata terjadi? Ya, memang mereka taat. Tetapi bukan berarti apa yang mereka jalani itu jadi mudah. Karena mereka pun harus menghadapi permasalahan. Pertama, pada saat telah mendengar Maria sudah hamil dan Yusuf tunangannya itu mendengar jangan menceraikannya, segera Yusuf mengambil keputusan untuk menikahi. Karena barangkali uangnya belum cukup atau persiapan-persiapannya belum matang. Ada waktu memang sudah bertunangan, tinggal tunggu waktunya untuk menikah. Mungkin misalkan saya bayangkan 3 bulan ke depan barangkali. Tetapi mendengar berita malaikat ini mungkin minggu depan langsung segera. Kenapa? Karena kalau nungguin 3 bulan ke depan, Maria kandungannya itu akan semakin membesar. Apa kata orang nanti? Bahaya bukan? Jadi ini pertama yang dialami. Dan setelah Maria juga dan Yusuf itu menikah dan kandungan semakin besar, ternyata Kaisar Agustus di dalam Injil Lukas dituliskan bahwa Kaisar Agustus mengeluarkan perintah untuk apa? Untuk seluruh penduduk di bawah jajahan Kekaisaran Romawi kembali ke kampung halaman di mana akan terjadi pencatatan sensus penduduk yang pertama kali yang besar-besaran di dalam dunia ini. Dan Maria dan Yusuf harus pergi ke Bethlehem dari Nazaret. Ya, kalian bisa lihat di dalam Injil Lukas. Dari Nazaret ke Bethlehem itu jauh, tidak ada kendaraan umum, tidak ada pesawat, apalagi Grab atau ojek, ya, Gojek ini tidak ada. Pakai apa? Pakai keledai. Transportasi yang sederhana. Dan jalannya pun tidak mulus. Seorang wanita muda yang sedang hamil tua, menjalani perjalanan. Tentu tidak bisa cepat-cepat. Tidak heran pada saat tiba waktunya di Bethlehem. Dan saat itu juga di tengah malam dan tidak ada penginapan, Maria harus melahirkan. Ini permasalahan berikutnya. Waktu bicara tentang pengharapan atau menantikan pengharapan, itu bukan berarti kondisi yang tenang, kondisi yang damai. Tetapi penuh dengan kepanikan dan diawali dengan keraguan. Dan saat itu juga Yesus lahir. Di malam yang sunyi dan sepi, tidak ada penginapan yang kosong untuk mereka, Maria dan Yusuf mendapatkan tempat yang layak untuk Maria melahirkan. Dan akhirnya bayi Yesus itu bisa dengan bersih, nyaman, bahkan juga tempat tidurnya untuk meletakkan bayi itu pantas, layak begitu. Tidak di bawah diberikan palungan dan juga jerami untuk meletakkan bayi Yesus. Kondisi yang tidak ideal. Pengharapan seperti apa yang kita nantikan seringkali tidak seperti apa yang Tuhan nyatakan. Karena kita mengharapkan seperti ini seharusnya Tuhan melakukannya. Hati-hati, jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Percaya kepada Tuhan artinya sepenuhnya menyerahkan pada perbuatan Allah. Saudara yang kasih Tuhan, siswa-siswi yang mencintai dan dicintai Tuhan, apa harapanmu di dalam menjalani studi? Apa cita-citamu? Apa harapanmu juga bagi keluarga?
apa harapanmu juga bagi kehidupan kalian secara pribadi saat ingin berkeluarga? Bapak Ibu guru, juga beserta orang tua, apa harapan Bapak Ibu di dalam menjalani kehidupan ke depan? Apakah sesuai dengan kehendak Tuhan? Kalaupun kita mengatakan sesuai dengan kehendak Tuhan, apakah kita rela untuk bisa menerima kenyataan, untuk bisa menerima apa yang Tuhan berikan buat kita? Ini permasalahannya. Menanti untuk datang, menanti yang diharapkan tiba, memang sudah dinyatakan Tuhan kepada umatnya. Dan itu ribuan tahun, dan Tuhan pun menyatakannya berkali-kali, bahkan semakin jelas, sekalipun situasinya tidak menentu dan tidak baik, bahkan penuh dengan penderitaan. Tetapi Tuhan tetap menggenapi rencananya. Allah memiliki cara yang unik dan kreatif yang melampaui akal pikiran manusia. Percayakah kita kalau Allah menggenapi janjinya dan pengharapan itu tergenapi? Dan buktinya pengharapan itu sudah digenapi, namun belum sepenuhnya. Mengapa saya katakan belum sepenuhnya? Karena kedatangan Kristus yang pertama kali, yang ia adalah anak Allah berinkarnasi menjadi manusia, sudah nyata, ada di dalam sejarah. Ia sudah bertumbuh dewasa, bahkan hidup menderita, dan akhirnya mati sebagai ganti dosa manusia. Menyelamatkan umat manusia sudah digenapi. Tetapi pada saat ia bangkit dan naik ke sorga, mengutus Roh Kudus datang ke dalam dunia, menyertai orang-orang percaya, karena ia pun menjanjikan yang kemudian, yaitu apa? Kedatangannya yang kedua kali. Jadi kalau kedatangan yang pertama yang sudah ia janjikan, Allah janjikan beribu-ribu tahun, sudah digenapi. Kedatangan yang kedua yang kita nantikan saat ini, itu pengharapan kita yang final, yang terakhir, pasti akan tergenapi. Percayakah kita semua? Dan bagaimana kita bisa mempercayai akan pengharapan seperti itu? Menantikan kedatangannya yang kedua. Mari, saya akan mengajak kita bersama-sama merenungkan bagaimana kita berharap pada Allah. Ya, bagaimana berharap kepada Allah? Ada 3 cara yang saya ajak kita bersama-sama merenungkannya. 3 itu supaya mudah mengertinya, saya kontekskan dengan masalah protokol kesehatan yang diusulkan, yang diberikan oleh pemerintah, yaitu 3M. Apa itu 3M? Ya, kalian juga tahu, memakai masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak. Betul sekali. Tetapi 3M itu saya pakai untuk bisa menjelaskan maksudnya apa. Bagaimana kita berharap pada Allah. M yang pertama, yaitu mantap hati. Mantap hati kita artinya apa? Artinya kita percaya pada perbuatan Allah. Percaya kepada tindakan Allah. Percaya kepada kehendak Allah. Dan kita berserah pada kedaulatan Tuhan. Berserah kepada perbuatan Allah yang pasti menggenapi rencananya, yang pasti menggenapi apa yang kita harapkan karena Allah sudah menjanjikannya. Perlu mantap, perlu teguh hati kita. Dan waktu teguh, mantap itu, kita perlu dasar yang teguh. Dasarnya apa? Mantap hati itu. Dasarnya apa yang membuat kita tidak bisa tergoyahkan? Percaya kalau apa yang Tuhan janjikan itu pasti tergenapi. Sama seperti Yusuf dan Maria. Sama seperti orang-orang yang mendapatkan janji Tuhan. Yaitu mereka beriman kepada firman atau apa yang dikatakan Allah melalui nabinya, melalui orang-orang yang dipilihnya. Firman menjadi dasar yang teguh. Mantap hati itu bukan sekedar kita punya pikiran yang tahu, bahkan mungkin so tahu. Tapi karena firman. Mantap hati berpikir dan berasa oleh karena kita mengerti dan mendengar, belajar, merenungkan, melakukan firman Tuhan. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Dari manakah iman itu datang? Dari manakah iman itu muncul?
oleh karena pendengaran akan firman Kristus. Sehingga firman yang di Yohanes juga dikatakan adalah Kristus, anak Allah yang berinkarnasi menjadi daging itu, menjadi dasar yang teguh. Dan di dalam Injil Yohanes pun dikatakan, Yesus Kristus firman yang hidup itu adalah pokok anggur yang sejati. Sehingga iman itu punya dasar yang teguh. Kita bisa mantap hati kita karena menempel pada pokok anggur yang sejati, yaitu firman. Dan firman itu sudah tertuliskan dan tercetak, diterjemahkan, tersebar luas Alkitab kita. Sudahkah kita mantap hati oleh karena kita bergaul dengan firman Tuhan? Saya yakin percaya juga pada saat Yusuf dan Maria mendapatkan berita tentang ada Roh Kudus yang bekerja di dalam kandungan Maria. Mereka mengingat akan perkataan para nabi ataupun Taurat atau para rabi yang mengajarkan tentang Mesias. Sehingga mereka pun memantapkan, mereka setuju, mereka percaya bahwa perbuatan Allah ada pada mereka. Di dalam Injil Lukas pun dicatat, pada saat Maria mendapatkan berita itu dari malaikat, dan saat keraguan itu dinyatakan kepada malaikat, malaikat mengatakan, sebab tidak ada yang mustahil bagi Allah. Lalu apa kata Maria? Maria mengatakan, hendaklah terjadi apa yang diinginkan Allah padaku, karena aku ini hamba Allah. Dia mantap hatinya. Meskipun situasinya berat ataupun banyak hal yang akan mencekam ya mereka alami. Tapi kalau mantap hati, ia menjalaninya dengan teguh, dengan setia. Jadi selain firman Tuhan, bagaimana kita bisa mantap hati, yaitu bicara tentang merenungkan firman Tuhan, tetapi juga kita melihat kisah-kisah tokoh-tokoh yang memegang teguh akan janji Tuhan itu. Belajar dari mereka. Bagaimana Nuh waktu mendapatkan berita harus membuat bahtera daripada Allah ini. Sedangkan orang-orang sekitarnya meragukan dia. Lalu mungkin bagaimana Yusuf mendapatkan janji melalui penglihatannya. Yusuf yang di zamannya Yusuf anaknya Yakub yang di zamannya Mesir itu. Lalu juga tokoh-tokoh yang lain. Coba pelajari kisah-kisah di Alkitab yang akhirnya membuat kita semakin teguh, mantap hati kita. Itu hal yang pertama. Bagaimana kita bisa menantikan pengharapan Tuhan yang dinyatakan buat kita. M yang pertama, mantap hati. M yang kedua, yaitu mengasihi Allah. Dengan cara apa? Mentaati perintahnya. Jadi pada saat kita mantap hati, kita perlu mengasihi Allah dengan segenap hati kita, pikiran kita, akal budi kita, jiwa kita, kekuatan kita, seluruhnya kita percayakan kepada Allah, sehingga kita benar-benar mentaati perintahnya. Perintah Allah sudah tertuliskan dalam firman Tuhan. Lakukanlah. Yusuf Maria pun melakukannya. Mereka taat. Mereka setia kepada apa yang dinyatakan Allah pada mereka. Bahkan di dalam mentaati firman Tuhan itu tidak tanggung-tanggung. Dia harus juga menanggung segala hal yang pasti dia pun menyerahkan kepada perbuatan Tuhan. Dan dia pun pasti berpikir seperti apa melakukannya. Sama seperti tadi saya katakan di awal. Setelah mendengarkan berita bahwa Maria dipilih Allah untuk mengandung anak Allah, Yusuf segera menikahi Maria. Membuat pesta pernikahan untuk membuat sah mereka suami istri. Segera mereka taat. Berarti itu ada pikiran, berarti ada perhitungan yang sedemikian rupa. Dan Allah memberkati hikmat. Dan Allah memberikan hikmatnya. Bahkan kalau kita lihat di dalam bacaan kita, Matius pasal 1 ayatnya yang ke-25. Tetapi Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria. Sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Malaikat bilang, beri dia nama Immanuel, Yesus. Dan Yusuf melakukannya. Bahkan dia taat untuk tidak bersetubuh dengan Maria. Sampai melahirkan Yesus Kristus. Itu bentuk kita mengasihi Allah.
Jadi, sering kasih Tuhan, siswa-siswi yang sedang belajar saat ini di tengah kondisi pandemik ini. Apakah dengan cara seperti apa kita mengasihi Allah di dalam studi kita? Taat apa yang dikatakan guru, Bapak Ibu guru yang di sekolah. Taat apa yang dikatakan orang tua di rumah. Taat. Karena dikatakan juga dalam 10 perintah Allah. Hormati orang tuamu supaya lanjut usiamu di bumi ini. Dan itu yang diminta Allah kepada anak-anak untuk menghormati orang tua. Taatkah engkau? Jangan-jangan di rumah sedang bete oleh karena orang tuanya bawel barangkali gitu. Mendikte. Ya mungkin karena kita nakal. Anak-anak remaja di masa-masa remaja. Apalagi tengah pembelajaran online ini. Ntar dilihatnya kok main handphone melulu. Nggak belajar apa. Begitu ya. Terus kita kesel, ih mama, ih papa gimana sih? Kok ini belajar? Nah, barangkali kita juga tidak jujur. Memang kita betul main, tapi beralasan kalau kita sedang belajar. Jadi belajarlah untuk mengasihi Allah dengan ketaatan. Dan itulah pengharapan yang kita nantikan. Pasti akan kita nikmati dengan sukacita meskipun di tengah kondisi yang mencekam. Kita tetap bersyukur. Karena kita mau mengasihi Allah apapun yang sedang terjadi. Kasih kepada Allah tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Sehingga kenyataan Kristus yang sudah hadir itu justru betul membawa damai dan sukacita kepada setiap kita. Itu M yang kedua. M yang pertama saya ulangi lagi. Yaitu dengan apa? Mantap hati. M yang kedua, mengasihi Allah dengan mentaati Allah. M yang ketiga, yaitu apa? Mengandalkan Tuhan. Kalau sudah mantap, sudah mengasihi Allah, dan andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Seperti apa kita mengandalkan Tuhan? Sebelum seperti apa kita mengandalkan Tuhan yang dalam perbuatannya, dalam pemeliharaannya? Kita mesti kenal siapa Tuhan. Dan disebutkan tadi di dalam Matius pasal 1, disebut Immanuel. Immanuel artinya Immanu itu tinggal atau ada bersama-sama. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kita, menyertai kita. El itu Allah. Jadi Allah yang tinggal bersama-sama dan menyertai kita. Percayakah kita kalau Allah itu tinggal bersama dengan kita? Tinggal sama dengan kita itu seperti apa? Apakah ada kehadirannya? Tidak terlihat. Tetapi waktu kita mengatakan mengandalkan Allah, seperti Yesus juga mengandalkan Allah Bapa di dalam melakukan kehendaknya. Dan kita saat ini tidak ditinggalkan sendiri meskipun Yesus sudah naik ke surga. Karena ada Roh Kudus yang turun ke dalam dunia, yang diutus oleh Bapa dan juga Yesus Kristus. Roh Kudus menyertai setiap orang-orang percaya. Sehingga mengandalkan Allah dengan kekuatannya karena ada Roh Kudus yang bekerja di antara kita semua. Dan Allah, Yesus Kristus disebut Immanuel itu juga di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang kelima. Yesaya pasal 9 ayat yang kelima, ini juga sering dibacakan dalam acara Natal. Dikatakan ada seorang anak, seorang bayi diberikan bagi kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Dan namanya akan disebut apa? Penasehat ajaib. Allah yang perkasa. Bapa yang kekal. Raja damai. Gelar-gelar yang disebutkan tadi sudah menunjukkan tentang perbuatan Allah dan pasti Ia lakukan. Sehingga waktu kita mengandalkan Allah karena kita kenal Ia adalah penasihat yang ajaib. Artinya kita perlu mencari nasihat kepada orang-orang yang mencintai Allah. Anak-anak remaja pada saat ingin mengambil keputusan untuk hal-hal apapun termasuk yang sepele barangkali, tanya kepada orang tuamu. Dan kedua orang tua juga perlu berdasar pada firman Tuhan. Perlu hikmat Tuhan, memohon pertolongan Roh Kudus. Bapak Ibu guru pun bisa ditanyakan oleh siswa-siswi. Dan Bapak Ibu guru pun bergaul dengan firman Tuhan. Bergaul dengan Allah. Menikmati akan kehendak Allah. Sehingga penasihat ajaib itu
nasihatnya bisa hadir melalui orang-orang yang punya pengertian, yang punya cinta kepada firman Tuhan. Lihat, Allah punya cara yang kreatif. Allah punya cara yang unik untuk menjadi penasihat yang ajaib ini. Ajaib, kreatif sekali, maha kreatif. Allah yang perkasa artinya dia sanggup melakukannya, meskipun barangkali kita mengharapkan Allah bisa melakukan seperti ini, seperti yang kita pikirkan. Tapi ia sanggup untuk melakukan yang melampaui pikiran kita, melampaui harapan kita. Dan perbuatannya ajaib. Bapa yang kekal artinya apa? Ia adalah sumber dari segala sesuatunya. Ia bisa memberikan segala sesuatu yang sungguh luar biasa baiknya. Roma 8 ayat 28 dikatakan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Andalkan Dia. Ia pun sedang bekerja di tengah kondisi pandemik ini. Ia pun sedang bekerja melalui pemerintah yang barangkali kita nilai pemerintah kita tidak baik. Tapi ia tetap bisa bekerja. Dan Raja damai. Raja berarti dia memerintah di dalam satu wilayah. Dan memerintah itu, damai itu dengan adil, dan artinya damai itu bukan berarti kondisi yang tidak ada peperangan, yang tidak ada gejolak. Justru kita pada saat percaya kepada Yesus Kristus yang disebutkan Raja Damai, kita bisa tenang. Kita mungkin bisa tidur nyenyak meskipun di luar sana angin besar, badai gelora luar biasa. Kita pun tetap percaya. Andalkan Dia. Asalkan kita bersama dengan Kristus. Asalkan kita selalu hidup dengan Dia. Kehadirannya sudah nyata. Kehadirannya yang kedua Kristus ini akan datang. Dan saat ini pun Roh Kudus ada bersama kita. Sehingga pengharapan itu pasti teruji. Pasti tergenapi. Siswa-siswi yang dikasihi Tuhan. Bapak, Ibu, Guru, dan orang tua yang mengasihi Tuhan. Mari kita yakin teguh. Mantap hati. Mengasihi Allah dengan segenap hati kita, pikiran kita, kekuatan kita, jiwa kita. Dan andalkan Tuhan dalam segala perkara. Karena Ia adalah Allah yang setia. Allah yang menggenapi janjinya. Selamat Natal, kehadirannya sudah terbukti. Dan pengharapannya tergenapi. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur. Kalau kami sudah merenungkan akan Natal kami, yang kami hayati saat ini. Natal adalah bukti sejarah. Kalau Engkau berkuasa, kalau Engkau menggenapkan akan janjimu. Kami yakin teguh. Kami mau mengasihi-Mu. Dan kami mau mengandalkan segala perkara di dalam kehidupan kami. Di tengah kondisi yang masih terus tidak menentu di dalam wabah COVID-19 ini, kami menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kami mau mencintai Tuhan. Kami terus mau bertekun bagi siswa-siswi untuk belajar dengan tekun. Bagi Bapak Ibu Guru juga mengajar dengan penuh dengan keyakinan Tuhan pun mencukupi segala yang diperlukan. Kemampuan dan segala hal yang diperlukan. Orang tua juga. Tuhan bisa berikan hikmat, kesehatan, dan juga bagaimana hal yang diperlukan juga di dalam masalah ini. Tuhan yang dipermuliakan. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam Natal, salam kasih dan damai sejahtera Kristus. Berkenan
atas kemenyanyianmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, bersama paduan suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat berkat dan kebaikan-Mu. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan. Kami boleh ada bersama-sama beribadah melalui alat yang Kau berikan, yaitu teknologi. Tuhan, kiranya firman yang baru saja kami perdengarkan, berkatilah itu agar dapat kami simpan di dalam hati kami, dapat kami mengerti dengan baik apa maksud dan tujuan yang Kau berikan, sehingga kami dapat menjalankan kebenaran firman-Mu itu seturut dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih juga buat pembelajaran semester ganjil yang boleh kami selesaikan dengan baik. Terima kasih buat segala bimbingan-Mu, terima kasih buat tuntunan-Mu sehingga kami boleh mengikuti setiap pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru dengan baik. Kiranya apa hasil yang kami dapatkan nanti itu menjadi pertanggungjawaban kami di hadapan-Mu, sehingga kami mengetahui bagian yang kurang dan perbaikan untuk kedepannya. Tuhan, kami juga berdoa untuk liburan Natal dan Tahun Baru ini. Kiranya banyak rencana yang kami miliki, baik siswa maupun Bapak Ibu Guru, entah itu rencana pulang menuju rumahnya masing-masing ataupun kampung halamannya bertemu dengan keluarganya. Kiranya Engkau berkati kami Bapa di tengah kondisi seperti ini. Engkau berkati kami selalu dalam perjalanan kami, hingga kami dapat sehat selalu dan bertemu dengan keluarga kami di rumah nanti. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pembelajaran semester genap tahun depan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu segala rencana dan rancangan yang dipersiapkan oleh Bapak Ibu Guru. Kiranya Kau tolong agar Bapak Ibu Guru dapat mempersiapkan dengan baik rencana dan rancangan pembelajaran, hingga itu bisa menjadi yang terbaik untuk diberikan kepada anak didiknya nanti. Kepada kami, siswa-siswanya juga Tuhan, kiranya Engkau berkati kami, Engkau berkati siswa-siswanya agar dapat mempersiapkan diri dengan baik untuk semester genap di tahun selanjutnya. Terima kasih Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami, ke dalam tangan-Mu
penuh kami serahkan, kiranya Engkau berkati doa dan permohonan kami agar dapat berjalan, agar dapat seturut dengan kehendak-Mu bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima doa dan permohonan kami. Amin. Shalom anak-anak, kita mengucap syukur dan bersukacita kalau pada bulan ini, bulan Desember, kita merayakan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Kalian sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pak Junius, bagaimana kita menantikan pengharapan bersama Tuhan. Yang pertama, kita harus memantapkan hati kita. Yang kedua, kita harus mengasihi Allah, yaitu dengan taat setiap yang Tuhan perintahkan. Kemudian kita juga harus taat dalam segala kondisi. Seperti sekarang di dalam masa COVID ini, kita taat dengan keadaan yang ada dan kita bersyukur dengan keadaan seperti ini. Karena pasti di balik itu Tuhan mempunyai rencana yang indah untuk kita semua dan kalian. Dan yang ketiga, ketika kita menanti janji Tuhan, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Sudah disampaikan bahwa Immanuel, Allah ada dan beserta kita. Ketika kita mengandalkan Tuhan, pasti semuanya akan baik. Dan kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Allah yang setia. Dan setiap janjinya pasti akan digenapi. Nah, dengan ketiga itu, kita akan selalu mantap untuk menerima anugerah dan pengharapan dari Tuhan. Dan kita bersukacita dan kita bersyukur dengan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Sukacita dan damai sejahtera yang kita alami juga akan kita bagikan dengan kegiatan aksi Natal. Kita akan membagikan aksi Natal untuk anak-anak yang ada di dalam panti asuhan Ebenezer. Kita berbagi kasih dengan mereka ketika kita sudah merayakan sukacita, merasakan sukacita dengan kehadiran Tuhan ada bersama dengan kita. Kalian sudah mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Berikan mengucapkan terima kasih untuk setiap kasih kalian berbagi dalam setiap keadaan. Ya, kita berbagi boleh dalam saat tidak menunggu kaya, tetapi di saat dengan keterbatasan yang ada dalam diri kita masing-masing, kita berbagi. Kiranya setiap hal yang sudah kita bagikan untuk anak-anak di panti asuhan Ebenezer boleh memberkati mereka di panti asuhan. Dan kiranya berkat Tuhan selalu mengalir di dalam setiap kehidupan kita semua. Terima kasih anak-anak, dan kiranya sukacita dan damai sejahtera Natal ada di dalam kita semua. Selamat Natal tahun 2020, selamat tahun baru 2021. Kiranya setiap pengharapan di dalam Tuhan kita boleh menerimanya dalam janji Tuhan yang nyata. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur untuk anugerah yang kami beri Tuhan di dalam kehidupan kami, yaitu dengan kelahiran Tuhan kami Yesus Kristus yang nyata, kehadiran-Mu nyata Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, ini anugerah yang sangat besar di dalam setiap kehidupan kami bagi kami orang yang percaya. Bapa, kami juga mengucap syukur Tuhan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Engkau selalu menepati setiap janji-Mu Tuhan. Engkau adalah penasihat yang ajaib, Engkau adalah Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, penyertaan-Mu sempurna Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Bapa, kami juga mohon kiranya Engkau selalu menyertai Tuhan di dalam kehidupan kami, terutama di dalam masa pandemik ini Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau menyertai bangsa dan negara kami, Engkau menyertai pemerintah di dalam menyelesaikan masalah pandemik ini Tuhan. Kiranya Engkau berikan kebijaksanaan dan hikmat Tuhan bagi para pemimpin kami, dari presiden kami hingga sampai ke daerah. Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat bagi para pemimpin kami Tuhan, sehingga dapat menyelesaikan masalah pandemi COVID yang ada di negara kami Indonesia ini dengan bijaksana Tuhan, dan sehingga pandemi COVID yang ada di negara kami Tuhan boleh terselesaikan.
Bapak, kiranya Engkau berkati juga untuk orang-orang yang terkena imbasnya Bapak. Kiranya Engkau berkati setiap masyarakat, setiap orang yang terkena imbas dari pandemi COVID ini Tuhan. Kiranya Engkau juga memberikan berkat yang mengalir Tuhan dalam setiap kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Bapak, kami juga menyerahkan orang tua, siswa, anak-anak kami, Bapak Ibu guru Tuhan yang tetap melayani anak-anak kami di tengah masa pandemik ini Tuhan. Kiranya Engkau berikan kami sukacita dan damai sejahtera untuk anak-anak kami yang tetap belajar Tuhan dengan mode daring. Kiranya Engkau memberikan kekuatan, kiranya Engkau juga memberikan sukacita Tuhan untuk anak-anak kami, sehingga mereka boleh belajar secara mandiri Tuhan. Dan di masa yang seperti ini Tuhan, mereka boleh mengambil dampak yang positif Tuhan, dan kedepannya mereka boleh belajar mandiri dengan baik. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah kami, di mana kami berada. Kiranya Engkau juga hadir Tuhan, dan melalui sekolah kami, Sekolah Lentera W Pengubuhan, kiranya melalui sekolah ini Tuhan, kami boleh menjadi terang, boleh menjadi garam di sekeliling masyarakat kami. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap hal yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Engkau selalu pimpin, kiranya Engkau selalu sertai Tuhan dalam setiap kehidupan kami, dan kiranya janji Tuhan nyata Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami juga mohon ampun untuk setiap dosa dan kesalahan kami, sehingga kami mohon Tuhan dalam setiap kehidupan kami boleh menjadi terang dan garam Tuhan, dan kiranya nama-Mu boleh semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.